Oke, kita sering dengarkan kalau Alkitab itu kitab suci bagi umat Kristen. Tapi apa sih yang membuatnya begitu istimewa? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah doktrin inti di baliknya, yaitu doktrin firman Allah. Dan kita akan lihat kenapa kitab ini dianggap jauh lebih dari sekedar tulisan kuno. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang jadi fondasi dari semua ini. Apakah Alkitab itu beneran firman Tuhan? Atau jangan-jangan cuma kumpulan tulisan manusia yang bijak aja? Yuk kita cari tahu jawabannya. Menurut doktrin ini, jawabannya tegas banget ya. Iya, tapi tentu aja iya doang nggak cukup kan? Nah, sekarang kita bakal telusuri lebih dalam kenapa jawabannya bisa begitu pasti. Nah, untuk ngerti kenapa jawabannya iya, kita harus mulai dari dasarnya dulu nih. Apa sih yang sebetulnya bikin Alkitab ini dianggap unik banget? Nah, ini poin yang penting banget. Keunikan Alkitab itu menurut doktrinnya bukan karena pengaruhnya di dunia loh, bukan soal politik, budaya, atau sosial, bukan itu. Tapi keunikannya itu datang dari klaimnya yang luar biasa, bahwa sumbernya itu langsung dari Tuhan, dan topik utamanya pun ilahi. Dan apa sih pokok bahasan unik itu? Ya ini dia. Dari kitab paling awal sampai yang paling akhir, ternyata benang merahnya itu cuma satu pribadi, Yesus Kristus. Bisa dibilang, seluruh ceritanya itu dibangun di sekeliling dia sebagai juru selamat dunia. Oke, kalau sumbernya Tuhan, pertanyaan selanjutnya kan logis banget ya. Gimana caranya Tuhan berkomunikasi? Gimana cara dia menyatakan dirinya lewat kitab ini? Pertanyaan ini krusial banget. Nah, menurut doktrin ini, ada dua cara utama Tuhan menyatakan dirinya ke kita, ke manusia. Coba deh kita lihat apa bedanya. Jadi bayangin aja ada dua jalur gitu ya. Yang pertama namanya wahyu umum. Ini tuh kayak jejak-jejak Tuhan yang bisa dilihat semua orang. Di alam semesta, di sejarah, bahkan di hati nurani kita. Tapi kata doktrin ini, dosa itu bikin kacamata kita jadi burem buat ngeliat itu semua. Nah, karena itulah perlu yang namanya wahyu khusus, yaitu Alkitab, sebagai pesan yang jelas, jernih, dan langsung dari Tuhan. Sip, kita udah tahu gimana caranya Tuhan berkomunikasi. Sekarang kita lanjut ke apanya. Apa sih pesan intinya? Apa tujuan dari komunikasi itu? Apa fokus utamanya? Alur pesannya tuh ternyata jelas banget, kayak dokter lagi periksa pasien. Pertama, Alkitab itu mendiagnosis kondisi kita sebagai manusia. Kedua, dia nunjukin dengan gamblang apa masalah mendasar kita. Dan yang ketiga, baru deh dia nawarin solusinya, resepnya. Dan ini dia solusinya. Seluruh cerita di Alkitab itu ujung-ujungnya mengerucut ke satu pribadi ini, Yesus Kristus. Dialah jawabannya. Menurut doktrin ini, semua hal lain yang ada di Alkitab itu harus dilihat lewat kacamata ini. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Pertanyaan soal siapa yang nulis. Kalau tadi dibilang sumbernya dari Tuhan, terus yang nulis fisiknya siapa dong? Coba bayangin, Alkitab itu ditulis oleh sekitar 40 orang berbeda. Gila kan? Latar belakangnya macam-macam, ada raja, ada nelayan. Jadi jejak manusianya tuh kerasa banget di sini. Dan ini lebih gilanya lagi, semua penulis itu hidupnya terpisah-pisah dalam rentang waktu lebih dari 1.500 tahun. Itu 15 abad loh. Pertanyaannya, gimana caranya tulisan mereka semua bisa jadi satu kesatuan? Nah, disinilah kuncinya, inti dari konsep teologisnya. Kutipan ini ngejelasin jawabannya. Jadi meskipun yang nulis itu banyak tangan manusia, karena prosesnya itu diilhami oleh Roh Kudus, maka Tuhan sendirilah yang dianggap sebagai pengarang utamanya. Bahkan ada istilah khusus loh dari bahasa Yunani buat ngejelasin proses ini, yaitu theopneustos. Artinya secara harfiah itu dihembuskan Tuhan. Dan ini penting ya, prosesnya itu bukan kayak Tuhan ngedikte kata per kata, tapi lebih ke menghembuskan ilhamnya ke dalam pikiran dan hati para penulis. Jadi coba deh bayangin ini kayak kerjasama ilahi gitu. Pikiran dan kehendak Tuhan itu nyatu sama pikiran, kepribadian, gaya bahasa, dan pengalamannya si penulis. Hasilnya, sebuah karya yang 100% ilahi pesannya, tapi juga 100% manusiawi cara penyampaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Apa sih alasannya kita bisa percaya sama keaslian dan keutuhan Alkitab ini? Alasan pertama adalah soal daya tahannya. Doktrin ini menekankan kalau teks Alkitab itu terjaga dengan akurasi yang luar biasa selama ribuan tahun.
Padahal udah banyak banget upaya buat ngebakar, ngelarang, dan ngehancurin kitab ini. Dan pilar yang kedua adalah kesatuannya. Meskipun penulisnya puluhan dan rentang waktunya ribuan tahun, Alkitab ini dilihat bukan sebagai kumpulan buku yang beda-beda, tapi sebagai satu kitab yang utuh, dengan satu Tuhan dan satu pesan yang sama. Kesatuan ini sering dianggap sebagai keajaiban. Gimana coba puluhan penulis dari zaman yang beda-beda bisa ngasilin karya yang nyambung dan harmonis? Jawabannya, menurut doktrin ini, karena pengarang utamanya cuma satu. Jadi, perjanjian lama dan baru itu kayak dua bab dari satu cerita yang sama, yang nunjukin sifat Tuhan yang juga satu atau esa. Jadi kesimpulannya gimana ya? Kita udah lihat klaim asal-usul ilahinya, fokus utamanya ke Kristus, proses dihembuskan Tuhan yang unik, sampai kesatuannya yang luar biasa. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau kita berhenti melihat Alkitab cuma sebagai kumpulan buku-buku kuno dan mulai membacanya sebagai satu cerita besar yang utuh dari Tuhan, kira-kira gimana ya itu akan mengubah cara kita membacanya?